Selamat pagi para pembelajar penelitian semuanya di mana saja berada. Terlebih kawan-kawan yang saat ini sedang belajar bersama saya bagaimana mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, novelty dalam disertasi maupun dalam penelitian-penelitian ilmiahnya. Baik mereka yang sedang belajar di tingkat S3 maupun kawan-kawan para dokter yang saat ini sedang belajar bersama saya dalam forum Prof AGF Forum ya. Oke. Hari ini secara spesifik saya akan membahas mengenai pemikiran dasar yang saya sebut dengan disiplin induk atau parent discipline. Berkali-kali saya mengatakan bila kita meneliti, lebih-lebih meneliti pada tingkat yang kualitasnya lebih tinggi, khususnya penelitian untuk disertasi doktor, bahkan penelitian untuk publikasi-publikasi dalam jurnal-jurnal bereputasi, saya katakan, marilah kita berakar ke dalam ilmu kita. Berakar ke dalam parent disiplin kita. Berakar ke dalam parent disiplin ini penting karena disitulah akar dari pengetahuan kita, akar dari kompetensi keilmuan yang kita miliki. Apakah kita seorang dokter, seorang calon dokter, seorang profesor, atau bahkan ya seorang dosen pada umumnya. Karena itu hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana seluk-beluk daripada parent discipline itu. Pemikiran mengenai parent discipline sebenarnya saya rujuk dari pemikiran Profesor Chet Perry dari Southern Queensland University Australia hampir 30 tahun yang lalu. Ya, Profesor Chet Perry mengatakan, bila kita ingin meneliti, maka manfaatkanlah parent discipline. Namun demikian, tidak sekedar pada parent discipline, boleh jadi kita juga akan memanfaatkan immediate discipline atau disiplin pelengkap yang bisa datang dari ilmu manapun juga. Bila kita berbicara mengenai parent discipline, berarti kita akan bicara mengenai anchor, mengenai jangkar, angkor dari konsep kita, angkor dari penelitian kita. Artinya, sejak dini saya mau mengatakan bahwa penelitian saya, penelitian kita dijangkarkan anchored pada sebuah ilmu tertentu yang saya tekuni, yang kita tekuni menjadi bagian dari identitas diri kita. Nah, tadi saya katakan bahwa ada dua istilah. Satu namanya parent discipline atau disiplin induk. Yang lainnya saya sebut dengan immediate discipline atau disiplin pelengkap. Bila kita menengok disiplin ilmu tadi dan kita katakan ada disiplin induk. Jadi disiplin induk sesungguhnya adalah disiplin di mana seorang ilmuwan itu menginduk. Jadi misalnya saya ilmuwan manajemen. Tentu yang paling baik saya katakan disiplin induk saya adalah pada ilmu manajemen dengan beragam teori dan pendekatannya. Contoh, bila saya ilmuwan manajemen, tentu induk pikiran saya pada ilmu-ilmu yang menggambarkan bagaimana aktivitas manajemen itu dilakukan. Nah, ini penting untuk jadi pemikiran kita. Saya teringat persis ya, sekitar mungkin 15-20 tahun yang lalu.
Di kampus kami program doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip. Pada saat itu kami punya dosen luar biasa. Sebenarnya bukan dosen luar biasa, ya, dosen tetap yang kampusnya ada di luar, yaitu Profesor Hendrawan Supratiknyo. Banyak kali Profesor Hendrawan Supratiknyo membaca skripsi, tesis, disertasi dari bidang ilmu manajemen. Lalu Prof. Hendrawan tanya pada saya, Pak Agusti, sebenarnya ilmu manajemen ini ilmu mengenai kita berpikir, kita menjaga rasa, atau ilmu mengenai kita bertindak? Nah, saya kaget, saya tanya, loh Prof, mengapa tanya demikian? Dijawab oleh Prof. Hendrawan begini, loh saya membaca tesis skripsi, kok banyak yang saya merasa ini, maka akan merasa ini. Bila merasa bahwa layanannya baik, namanya perceive value atau perceive apalah gitu, maka saya akan merasa puas. Karena akan merasa puas, saya intend to repurchase. Jadi tanya ini tengah pikiran. Jika tanya pada saya bilang, wah, menurut saya itu bukan ilmu manajemen. Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu bertindak. Lah seperti apa wujudnya? Lah mestinya kan kita mengarahkan research kita, pikiran-pikiran kita dalam praksis-praksis manajemen. Bentuknya nanti apa? Bentuknya bukan lagi perceive quality, perceive value. Perceive value artinya apa? Nilai yang bakalan saya terima. Bukan lagi ke situ. Hal coba tindakan, contohnya adalah apa? Value creation capability. Value co-creation. Ini kan konsep yang jelas-jelas menyatakan tindakan, jelas-jelas mengatakan kegiatan manajemen. Nah, tentu kalau kita berbicara pada ranah seperti ini, ya ilmu kita sangat mampu pasti. Kita sangat mampu menjelaskan dengan mudah tindakan-tindakan itu, karena hakikat ilmu manajemen dan hakikat praktek manajemen adalah bertindak, berkegiatan, bekerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, lalu kami memutar haluan dalam bimbingan. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa kita, mari menggunakan ilmu manajemen untuk mengembangkan pikiran-pikiranmu. Mengapa? Karena ilmu kita adalah ilmu manajemen. Daripada mengatakan perceive value, artinya apa? Nilai yang bakalan saya terima. Kalau receive kan artinya menerima. Kalau perceive yang bakalan saya terima. Daripada bayangkan nilai yang bakalan saya terima, lebih baik kita bertindak konkret, yaitu apa? Bagaimana kita menciptakan nilai. Nah, itu adalah kegiatan manajemen tentu saja. Dan dalam konsep disebut apa? Value creation. Boleh nanti menjadi value creation capability, value creation process, value creation quality, dan lain sebagainya. Artinya apa? Mari kita kembali ke akar ilmu kita, atau yang tepatnya disebut ke parent disiplin kita. Lah parent disiplin kita, kalau kita di ilmu manajemen, boleh parent disiplin saya ada di ilmu manajemen, boleh saya juruskan lagi di ilmu manajemen pemasaran, boleh saya rujukan lebih sempit lagi pada manajemen-manajemen yang lain, yaitu manajemen produk misalnya, atau manajemen penjualan, atau pada bidang paralel lainnya seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen operasional, manajemen strategik, ya, managerial accounting, dan sejenisnya, yang dalam pandangan kita itu adalah elemen-elemen nyata
di dalam ilmu manajemen. Nah, berkegiatan, berpikir, meneliti dalam bidang seperti yang barusan saya sebutkan, tentu itu yang kita sebut dengan ranah atau jangkar pada disiplin induk kita. Tentu saja kita boleh masuk pada disiplin pelengkap atau immediate disiplin. Kalau bidang saya atau jangkar atau bukan jangkar ya, kalau parent disiplin saya adalah ilmu manajemen. Lebih spesifik ilmu manajemen pemasaran. Lebih spesifik mungkin ilmu manajemen penjualan, katakan begitu. Atau secara agregat ilmu manajemen pemasaran. Tentu saya boleh menggandeng ilmu lain seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu agama, ilmu hukum, ilmu apapun, bahkan ilmu fisika pun. Saya bisa menggandeng ilmu ini. Tujuannya adalah apa? Untuk memberi sebuah perspektif lain pada ilmu jangkar atau ilmu induk saya. Nah, tentu bisa saya lakukan karena apa? Saya tidak harus mendalami konten ilmu itu, tetapi yang saya harus lakukan adalah mengenali karakter-karakter ilmu itu menurut pandangan para pakar dalam ilmu itu. Karena bidang saya manajemen, bidang saya marketing, tentu saya tidak perlu mendalami ilmu fisika. Tetapi saya perlu mengenal apa sifat-sifat yang bisa dimunculkan dalam ilmu fisika. Atau apa elemen-elemen yang bisa saya pinjam sifatnya atau karakternya atau warnanya untuk saya kawinkan dengan ilmu marketing. Nah, contohnya adalah apa? Contoh, ternyata kalau kita belajar mengenai resonansi, ilmu gema yang ada di fisika, ya sains dan matematika saya rasa, maka kita akan belajar sebuah karakter dari apa yang disebut gema. Ya. Nah, tentu lalu kita mengatakan, boleh ya saya meminjam karakter gema itu untuk saya pasangkan pada riset saya. Boleh. Saya tidak akan menggali esensi konten utama dari ilmu fisika, tidak. Tapi saya akan menggunakan ilmu itu memberi warna pada ilmu marketing saya. Contohnya, di marketing kami mengembangkan sebuah konsep namanya, atau para ilmuwan sudah lama mengembangkan sebuah konsep namanya innovation capability atau product innovation capability. Kemampuan menginovasi produk. Oke. Saya ingin memberi warna lain pada ilmu saya ini, ilmu manajemen ini, ilmu marketing ini. Caranya adalah saya memberi sebuah warna khas dengan meminjam dari ilmu fisika tadi. Sehingga jadilah contoh pandangan kami, konsep kami lalu menjadi apa? Techno Resonance Innovation Capability. Kapabilitas inovasi yang bisa menonjolkan gema-gema teknologis dari produk atau layanan yang hasilkan. Dan gema-gema teknologis itu tentu saja kami harapkan menjadi daya tarik atau pendorong orang memutuskan untuk menengok dan membeli produk kami. Itu kita beri sifat. Banyak lagi contohnya. Contoh, kita mengambil teori, misalnya kita mengambil teori dalam manajemen, teori MSDM boleh, itu namanya interaction theory. Interaction theory menjelaskan hubungan antar orang dalam organisasi, di mana saling terlibat bersama, saling berbaur bersama, saling berapapun bersama dalam organisasi, dalam sebuah proses yang biasa kita sebut interaksi. Nah, kami ingin memberi sifat, tapi interaksi seperti apa yang ingin kami sampaikan?
Umumnya para ilmuwan mengatakan interaksi. Jadi workers interaction. Workers interaction quality. Nah, kami ingin meminjam dari cabang ilmu yang lain, yaitu apa? Kami tidak sekedar ingin mengatakan ada interaction quality, tetapi kami ingin menyampaikan sesuatu yang kami sebut dengan inspiring interaction quality. Kualitas interaksi yang menginspirasi. Atau interaction proses yang titik-titik. Misalnya kami ambil adalah namanya apa? Contohnya kami akan mengambil konsep, misalnya kita sebut synergizing interaction capability. Kapabilitas berinteraksi yang mensinergikan. Atau boleh kami ambil inspiring interaction capability. Itu sungguh ilmu MSDM. Bagaimana orang berinteraksi dalam kelompok, tetapi interaksi itu bersifat positif yang saling menginspirasi anggota timnya, saling menginspirasi lingkungan organisasinya, dan lain sebagainya. Jadi kita boleh ambil seperti itu. Itu contoh, kita di parent disiplin boleh ambil ilmu lain. Tapi boleh juga itu hanya ada di parent disiplin kita. Ya. Kawan-kawan tentu masih ingat, sering saya cerita bagaimana ahli-ahli, ya, ada orang yang terkenal tiba-tiba menggandeng kata, menggandeng diksi, dan lahirlah sebuah pikiran baru yang disebut dengan apa? Balance scorecard. Sebuah pikiran baru tentu pada waktu itu. Nah, ini tentu datang karena keahlian kita memanfaatkan disiplin induk kita. Jadi Norton dan Kaplan bisa membuat konsep itu tentu karena mereka memiliki kepakaran dalam bidangnya. Lalu digandeng-gandeng akhirnya melahirkan sebuah pikiran-pikiran baru yang sekarang pikiran itu menjadi ya salah satu mainstream kalau kita bicara mengenai performance dan lain sebagainya. Jadi tidak ya, atau bukan kita ini mengembangkan ilmu bidang ilmu lain atau mengembangkan konsep dalam bidang ilmu yang lain, tapi kembangkanlah konsep dalam parent disiplinmu, termasuk dengan memberi warna lain dari konsep itu. Kita bisa lihat co-creation capability. Wah, itu khas banget ilmu manajemen. Ya. Kita lihat contoh lagi adalah apa? Iconic product attractiveness. Daya tarik produk yang ikonik. Keren kan yang seperti itu? Ya. Saya pernah membuat konsep yang saya sebut dengan apa? Pareto Distribution Network Assets. Dan itu ada dalam praktek, kan ada, ya. Apa artinya Pareto Distribution Network Asset? Kekayaan kita yang bersumber dari jejaring distribusi, tapi jejaring distribusi adalah jejaring Pareto. Jumlahnya sedikit tapi dampaknya besar, seperti jejaring yang punya turnover penjualannya tinggi. Jejaring penjualan yang memiliki retailer yang positif, retailer yang luas, retailer yang loyal, dan lain sebagainya. Jadi boleh sekali kita mengembangkan pikiran-pikiran seperti itu, seperti para ahli biasanya mengembangkan. Nah, sedangkan disiplin pelengkap tadi gunanya apa? Hanya untuk melengkapi kita. Nah, saya ingin ingatkan, jangan membuat konsep utama kita, konsep yang menjadi jati diri kita, dari disiplin pelengkap. Mengapa? Karena kita bukanlah kelompok ilmuwan dari bidang pelengkap itu. Saya rasa kita omong berbusa-busa pun para ahli bidang sana ya tidak terlalu percaya kita bisa. Karena itu sering saya ingatkan teman-teman mahasiswa manajemen, baik itu marketing maupun SDM.
Banyak yang membuat skripsi, tesis, ranahnya adalah ranah-ranah ilmu psikologi. Contohnya, motivasi berprestasi akan meningkatkan kinerja. Ya, itu common sense dari ilmu psikologi kan. Kalau saya ilmuwan manajemen mau menggarap itu, mau memperbaharui itu, mau mensintesis konsep motivasi tadi, pertanyaannya, apakah saya memiliki bekal yang cukup? Saya memiliki knowledge inventory yang cukup untuk bisa secara meyakinkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi bidang itu. Tentu untuk ngomong bisa, untuk segala ngomong bisa. Kawan-kawan semuanya sekedar saya cerita ya. Saya rasa hampir 8 tahun, hampir 10 tahun saya rasa, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip dulu, saya mengajar sebuah mata kuliah namanya Ilmu Budaya Dasar. Dan salah satu konten belajar saya adalah apa? Konten belajar mengajar saya adalah konsep Transactional Analysis, TA. Dari Eric Berne, itu psikolog top, yang menjelaskan mengenai hakikat status ego. Di mana setiap diri kita punya paling tidak ada 3 status ego yang dominan. Satu namanya parent ego state yang suka merentah, suka nasihat dan lain sebagainya. Yang satu adalah adult ego state yang suka bijaksana, bicara dengan data, positif. Juga tidak kalah penting yang terakhir adalah yang child ego state, status ego anak-anak. Saya bisa mengajar dengan artikulasi yang sangat baik dan orang mengira saya ini psikolog. Tetapi begitu saya partneran dengan Ibu Frida, dosen dari Fakultas Psikologi untuk mengajar itu, wah, lapide saya berkurang dong. Mengapa? Lah depan saya, partner saya ini ahli psikologi. Berceramah psikologi di mana-mana, mengulas psikologi suara mereka. Artinya apa? Ilmu saya tadi adalah apa? Ya ilmu tahu krungu. Bisanya saya sebutkan 3 itu. Tapi bagaimana itu muncul, serpihan-serpihan status itu seperti apa? Bagaimana melolanya tidak bisa. Karena itu tidak bijaksana saya membuat penelitian saya mengenai status ego. Lain kalau saya meneliti berpartner dengan teman-teman Fakultas Psikologi, boleh kita teliti ini. Bagaimana seorang salesman berhasil? Kalau dia bisa mengkombinasikan status egonya dengan baik, jadi kita boleh mengatakan variabel namanya ego state alignment. Kalau dia bisa menyelaraskan status egonya dengan baik, saya rasa dia akan berhasil dengan baik dalam menjual. Saya rasa kawan-kawan dari perusahaan-perusahaan yang dulu sering ikut pelatihan saya dalam manajemen penjualan, sering saya bercerita, saya melatih para salesman, bagaimana kalian berinteraksi dengan konsumenmu. Kendalikan, kelolalah status egomu. Kapan adult, kapan parents, kapan child. Tetapi itu bisa saya omong kan sekedar ilmu tahu krungu. Oh, saya bukan psikolog, tapi pernah belajar itu. Tidak mendalam, tapi lumayan bisa hafal dan bisa jelaskan dengan menarik. Nah, itu saja saya rasa tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Apalagi kawan-kawan yang sekedar tahu itu dari menghafal dari sebuah literatur motivasi tertentu. Achievement motivation atau NA, need for achievement. Maka saya katakan daripada berkutat di sebuah belantara yang bukan milik kita dan kita tidak tahu utara, selatan, timur, baratnya di mana, masuklah di belantara kita, eksplorasi, lalu kita eksploitasi bidang itu boleh dengan memberikan karakter atau karakteristik dari bidang ilmu yang lain. Kalau terjadi itu, wah ya akan keren sekali. Ya, misalnya
kita lalu mengatakan, oh ya, saya akan membuat sebuah konsep yang namanya psychological contract. Nah, itu udah dibuat orang kan. Tolong diingat, psychological contract tentu bukan ilmu psikologi. Ini adalah kontrak dengan memberi ikatan-ikatan psikologis. Tapi kalau ngomong mengenai the psychology of contract, ya tentu kita tidak akan mampu lah, kira-kira demikian ya. Itu bukan bidang kita. Ya. Nah, karena itu kawan-kawan, ya tekunilah sebuah bidang atau sebuah parent disiplin. Saya rasa sekalipun kita udah doktor, sekalipun kita profesor, tapi kita bicara di luar ranah ilmu kita, saya rasa orang akan melihatnya sebagai ya sebuah omongan populer. Omongan karena pernah mendengar. Tapi secara mendalam saya rasa tidak terlalu mudah. Walaupun bukan tidak mungkin ya. Jadi itulah kawan-kawan semuanya bisa lihat, pilah mana disiplin indukmu dan mana disiplin pelengkap yang mau digunakan dalam risetmu. Kombinasi dari dua pendekatan ini bisa kita lakukan secara individual pada riset kita, tapi boleh juga kita lakukan dalam riset bersama dengan ilmuwan lain dari ilmu-ilmu lain. Nah, kalau kita lakukan itu, kita akan mampu memberikan kombinasi yang baik, dan kita akan, atau sangat mungkin kita akan menghasilkan sebuah sintesa yang baik, yang lintas disiplin, lintas ilmu, karena bekerja bersama orang-orang kompeten dalam bidangnya masing-masing, kemudian di alignment, diselaraskan dalam bidang tertentu. Tapi serahkan pada satu orang dalam ilmu tertentu, saya rasa kecuali orang itu high talented persons ya, mungkin. Tapi kalau orang itu biasa-biasa seperti saya, kita semua, wah susah diharapkan ya. Baik untuk para mahasiswa S3 dimanapun yang sukar membuat sintesa dari contoh penjelasan yang baru saya berikan, mudah-mudahan kalian mudah untuk mensintesiskan pikiran baru kalian, yaitu peganglah disiplin indukmu, lalu berilah sebuah sifat dari disiplin yang lain, boleh juga dari disiplin ilmu sendiri. Baik, kira-kira demikian. Mudah-mudahan penjelasan singkat ya sekitar 20, 25, 30 menit ini sedikit memberi inspirasi pada kawan-kawan semua. Bila itu sampai sungguh memberi inspirasi, maka interaksi kawan-kawan dengan saya pagi ini, walaupun itu lewat online interaction, bolehlah kita sebut itulah salah satu wujud dari konsep yang kita sebut inspiring interaction capability atau inspiring interaction process. Proses interaksi yang menginspirasikan, yang saling menginspirasikan. Baik, mudah-mudahan berguna. Selamat bekerja ya. Oke.